Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum atau air bersih. Nah, kita akan membahas tentang definisi air minum dan air bersih. Jadi pembahasan drinking water pada artikel-artikel internasional biasanya merujuk kepada praktek yang terjadi di negara maju, di mana air di keran yang sampai di rumah itu adalah dengan kualitas siap minum dan bisa langsung diminum. Nah, kalau di Indonesia gimana? Air keran kita, kalau seandainya kita buka keran, apakah berani langsung minum dari sana? Kebanyakan kita enggak ya. Kebanyakan biasanya kita harus memasak dulu baru meminum air yang sudah dimasak itu. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya definisi air minum pada peraturan-peraturan di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Dari tahun 1990, di sana ada istilah air bersih dan air minum. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sementara air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Nah, tetapi ternyata definisi air minum sendiri berubah. Jadi, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Artinya kalau seandainya dia tanpa melalui proses pengolahan, berarti sama seperti air yang keluar di keran-keran di negara maju. Jadi begitu keluar dari keran kita bisa langsung minum, itu air minum. Nah, tapi kalau seandainya kita lihat definisi tahun 2010 ini, kalau seandainya air dalam keran itu mengalami pengolahan, kemudian baru diminum, berarti air yang keluar dari keran itu juga tetap didefinisikan air minum. Nah, jadi kalau seandainya melihat ke definisi yang tahun 2010 ini, air yang keluar dari layanan PDAM sekarang ya air minum, walaupun kita harus merebus dulu sebelum minum, gitu ya. Sementara itu, kalau seandainya kita melihat definisi air minum dalam Permendagri, apakah itu mulai dari Permendagri tahun 2006 atau tahun 2016, semuanya tentang tata cara pengaturan tarif air minum PDAM. Di situ dituliskan bahwa air minum adalah air yang diproduksi oleh PDAM atau air minum adalah air yang diproduksi oleh BUMD air minum. Itu malah lebih jelas lagi. Pokoknya apapun yang dikeluarkan oleh PDAM itu adalah air minum. Terima atau enggak? Nah, kalau tadi ada perbedaan istilah dari Permenkes tahun 1990 ke tahun 2010, bagaimana dengan istilah air bersih? Apakah ada perbedaan juga? Tahun 2017, Kementerian Kesehatan mengeluarkan standar baku mutu yang baru untuk air yang disebut dengan air untuk keperluan higien sanitasi. Di sini disebutkan bahwa air untuk keperluan higien sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini agak merujuk kepada istilah air bersih pada tahun 1990. Tapi memang tidak sama. Nah, air untuk higien sanitasi ini sebenarnya adalah air yang digunakan untuk mandi, cuci, dan kakus. Kenapa penting untuk menyebutkan definisi-definisi air minum, air bersih, dan air higien sanitasi? Karena itu akan penting bagi pemangku kebijakan dan bagi pendistribusi air yang ada di Indonesia. Kebanyakan pengelola air perpipaan di Indonesia masih memahami bahwa mereka mendistribusikan air bersih. Nah, sebenarnya nggak begitu. Kalau mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan, air yang diproduksi oleh perusahaan air perpipaan seharusnya adalah air minum. Jadi,
air dengan kualitas standar baku mutu air minum. Nanti kita bahas lagi ya tentang ini.